wabarakatuh. Saya Andri Taufik Hidayat, perwakilan dari kelompok 5 Komunikasi Massa yang beranggotakan saya sendiri, Andri Taufik Hidayat, ada Anzal Nalaili, ada Diva Igna, ada Salsabila Titis, ada Ikrar Satya, dan Hilmi Ramadan, juga Sita Ni. Di sini kami akan menjelaskan tentang difusi inovasi, meliputi pengertian, sejarah singkat, tahap-tahapan, unsur, contoh, dan juga di akhir video akan ada kesimpulan. Selamat menyaksikan. Sejarah dan pengertian diffusion theory. Diffusion theory atau teori difusi inovasi pertama kali dibahas secara historis pada tahun 1903 oleh sosiolog Prancis Gabriel Tarde yang memplot kurva difusi berbentuk S asli. Diikuti oleh Ryan dan Gross pada tahun 1943 yang memperkenalkan kategori adapter yang kemudian digunakan dalam teori saat ini yang dipopulerkan oleh Everett Rogers. Rogers pada tahun 2003 menjelaskan bahwa difusi inovasi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Secara sederhana, difusi inovasi mengacu pada proses yang terjadi pada saat orang menyebarkan ide, produk, praktek, filosofi baru, dan lain-lain. Dalam istilah bahasa Indonesia, difusi disebut dengan penyebar serapan. Proses difusi ini sangat mirip dengan model komunikasi yang dirumuskan oleh Berlo, yaitu sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek. Difusi merupakan bagian dari komunikasi karena sumbernya berbentuk pesan. Difusi inovasi diperlukan agar terjadinya perubahan sosial. Unsur-unsur difusi inovasi. Yang pertama, inovasi, yaitu satu set informasi yang berupa ide, praktek, teknik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau satu unit adopsi. Inovasi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, keunggulan relatif. Yang kedua, kompabilitas. Yang ketiga, kerumitan. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan. Dan yang kelima, kemampuan untuk diamati. Unsur yang kedua, saluran komunikasi. Ada 2 saluran komunikasi yang digunakan dalam proses difusi inovasi, yaitu saluran media massa dan saluran antar pribadi. Unsur yang ketiga, waktu. Waktu merupakan unsur yang sangat penting dalam proses difusi inovasi. Waktu berpengaruh dalam beberapa hal. Yang pertama, proses keputusan inovasi, kemudian keinovatifan individu, dan jumlah rata-rata adopsi. Unsur yang keempat, sistem sosial, yaitu suatu set unit yang paling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota sistem sosial dapat berupa individu atau kelompok informal, bisa juga organisasi atau yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang ada pada diffusion theory atau teori difusi. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Merupakan pemahaman tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Tahap ini adalah awal proses difusi. Yang kedua yaitu persuasi. Merupakan pembentukan sikap terhadap inovasi. Tahap ini ditunjukkan dengan calon penerima inovasi akan mempertimbangkan keuntungan yang akan diberikan dari suatu inovasi pada dirinya. Pertimbangan tersebut berdasarkan evaluasi maupun diskusi dengan orang lain. Hal ini penting untuk kita menerima sebuah inovasi sebelum menetapkan keputusan. Yang ketiga yaitu keputusan. Aktivitas yang dihasilkan pada tahap ini yaitu berupa pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Pada tahap ini, individu membuat keputusan akhir untuk dirinya apakah akan mengambil atau menolak inovasi. Yang keempat yaitu implementasi. Merupakan tahap penggunaan inovasi yang telah diterima atau telah diambil oleh seorang individu. Jadi pada tahap ini, individu yang telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengambil atau memilih sebuah inovasi akan menerapkan dan memanfaatkan inovasi tersebut. Yang kelima yaitu tahap terakhir, yaitu konfirmasi. Tahap ini merupakan penguatan atau pembalikan keputusan inovasi yang telah dibuat.
individu biasanya mencari validasi atau kebenaran atas keputusan inovasi yang telah ia buat, baik keputusan menerima atau menolak. Biasanya pada tahap ini individu bisa merubah kembali keputusan yang mereka ambil karena mereka menemukan informasi terbaru tentang inovasi yang mereka pilih. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh difusi inovasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu program keluarga berencana atau KB. Pemerintah Orde Baru membuat program keluarga berencana atau yang dikenal dengan istilah KB. Dalam program tersebut, suatu inovasi yang bernama keluarga berencana dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi, baik saluran interpersonal maupun saluran komunikasi yang berupa media massa kepada suatu sistem yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu terjadi dalam kurun waktu tertentu agar inovasi yang bernama keluarga berencana tersebut dapat dimengerti, dipahami, diterima, dan diimplementasikan atau diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Program keluarga berencana di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan prinsip difusi inovasi. Contoh yang kedua yaitu dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh yang menerapkan teori difusi inovasi yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman sekarang, sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial atau internet. Contohnya adalah kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudah jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Seperti sistem pembelajaran yang dulunya hanya bisa dilakukan dalam kelas secara antara pribadi atau face to face, antara guru dengan siswa ataupun dosen dengan mahasiswa. Kemudian saat ini sudah diperkenalkan kepada masyarakat melalui berbagai media sosial dengan kurun waktu tertentu seperti kelas online atau online class, yaitu biasanya dengan menggunakan aplikasi dari Google yaitu Google Classroom, serta contoh lain seperti di mata kuliah PBU kemarin bahwa kita sudah diperkenalkan oleh Bapak Henry tentang SPOC. Dan hal ini mampu diikuti serta dilaksanakan oleh mahasiswa. Selain itu, contoh lain, pemerintah pun menerapkan sistem ujian nasional yang baru dengan berbasis komputer, sehingga pemerintah pun harus turut menambah fasilitas di setiap sekolah, yaitu sarana dan prasarana yang bisa mendukung kegiatan ujian nasional berbasis komputer ini. Ini merupakan salah satu contoh difusi inovasi yang dimana inovasinya merupakan suatu program yang telah disediakan oleh pemerintah yang kemudian diterapkan di dalam sistem pendidikan di negara ini. Sebelumnya telah dijelaskan contoh berhasil dari difusi inovasi. Namun menurut saya, difusi inovasi ini tidak selamanya akan berhasil. Difusi inovasi dikatakan gagal ketika inovasi tersebut tidak diadopsi oleh masyarakat atau inovasi tersebut pesannya tidak sampai kepada masyarakat. Sebagai contoh, RUU Musik yang saat itu oleh Anang Hermansyah dikomunikasikan sebagai wadah atau inovasi baru untuk melindungi hak cipta. Namun pada praktiknya si RUU ini banyak ditolak oleh khususnya kalangan pemusik karena dianggap membatasi kreativitas pemusik dan lain sebagainya. Maka dari situ bisa dikatakan bahwa inovasi yang coba dikomunikasikan oleh DPR saat itu dikatakan gagal karena inovasi tersebut tidak diadopsi oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada dari Pemda DKI yang mencoba membuat program TOGA, tanaman obat keluarga, dengan tujuan untuk menghijaukan daerah DKI Jakarta khususnya di kampung tersebut yang dianggap sudah gersang. Namun pada praktiknya ketika dikomunikasikan malah tidak diterima karena dianggap tidak efektif. Jadi, meski menurut Roger 1996 dia mengatakan, inovasi meskipun dia membawa pesan yang akan membuat sesuatu lebih baik dari sebelumnya, cenderung akan ditolak oleh masyarakat ketika mereka merasa tidak ada sebuah keuntungan ekonomis bagi masyarakat tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa faktor keuntungan menjadi salah satu faktor yang menentukan bahwa
komunikasi atau inovasi tersebut akan diadopsi atau tidak oleh masyarakat. Sekian. Oke, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi itu adalah teori yang sangat penting yang dapat melayani administrator, ahli teknologi, ahli informatika, dan agen perubahan dengan baik. Teori ini juga menguntungkan target perubahan karena rasa hormat dan pertimbangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat terkait dengan strategi yang kuat untuk menerapkan perubahan inovatif. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam difusi inovasi ini. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga adalah persuasi, yang keempat keputusan, yang kelima implementasi, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Dan ada banyak contoh difusi inovasi dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak semuanya berhasil. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.